Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan, Zoom aman nggak sih? Saya nggak bisa berikan jawaban yang singkat karena ada beberapa pertimbangan yang nanti kita bahas. Tapi kalau saya pribadi ditanya apa akan terus pakai Zoom, maka jawabnya pasti iya. Saya tidak khawatir pakai Zoom. Saya bukan karyawan Zoom atau dibayar untuk promosi Zoom, sama sekali tidak. Tapi saya buat video ini karena banyak orang yang khawatir dan tidak mau pakai Zoom karena pemberitaan yang simpang siur. Mari kita bahas beberapa berita yang populer. Zoom bombing. Mayoritas berita negatif tentang Zoom yang saya temukan hanya, ini tanda kutip ya, hanya Zoom bombing. Zoom bombing adalah kondisi di mana ada orang yang tidak diundang masuk ke meeting lalu kirim gambar jorok, kata kotor atau semacamnya. Apakah ini artinya Zoom tidak aman? Kalau saya melihat hal ini lebih ke efek samping dari kemudahan. Bagaimana tidak, untuk ikut meeting yang di-set tanpa password, kita cuma perlu untuk klik link atau masukkan ID meeting saja. Tapi sayangnya banyak yang salah artikan ini sebagai hacking dan sebagainya. Kalau sobat adalah seorang guru, lalu ada yang iseng atau bikin rusuh di Zoom, jangan cepat-cepat pikir itu di-hack. Lebih besar kemungkinannya itu adalah salah satu murid yang nakal. Dan untuk kasus Zoom bombing, saat ini sudah mudah diatasi dengan menggunakan password dan melakukan beberapa tindakan keamanan lainnya yang sobat bisa lihat pada video 8 tips aman pakai Zoom. Link ada di deskripsi video ini. Jadi, kasus Zoom bombing lebih ke masalah pengaturan aplikasi Zoom-nya saja. Kalau di dunia nyata bisa diibaratkan Zoom tanpa password itu seperti mengadakan meeting tapi pintu ruangannya tidak ditutup, jadi semua orang bisa masuk. Isu kedua adalah Zoom bisa remote control laptop. Saya dapat video lewat WhatsApp yang katanya laptop dia kena hack gara-gara Zoom dan orang lain bisa kontrol laptop dia. Lalu diajarkan cara uninstall dan delete akun Zoom untuk permanen. Komentar saya adalah video itu sama sekali tidak menunjukkan bukti apa-apa bahwa penyebabnya adalah dari Zoom. Jadi bisa saja laptop dia itu kena hack karena penyebab lain yang nanti kita bahas. Zoom memang memiliki fitur remote support, tapi fitur ini secara default tidak aktif. Yang bisa dikontrol umumnya adalah sebatas kontrol ketika share screen saja, bukan untuk akses data di komputer atau HP, dan itu pun perlu izin dari penggunanya dulu. Jadi tidak bisa langsung auto control, itu tidak bisa. Mari kita lihat dari CVE atau Common Vulnerabilities and Exposures. CVE ini mengekspos kerentanan sebuah aplikasi terhadap serangan hacker dan sebagainya. Bisa dilihat untuk aplikasi Zoom, tingkat kerentanan yang perlu diwaspadai terakhir itu tanggal 12 Juli 2019 atau tahun lalu. Dia memang bisa mengakses komputer sampai tahap tertentu, tapi tidak sampai mendapatkan total akses. Bisa dilihat dari data gain access level, ini datanya none. Zoom memang pernah dihack dengan akses admin atau kontrol penuh, tapi itu di tahun 2004 atau 16 tahun yang lalu. Dan yang kedua bisa dibaca, kerentanan ini hanya terjadi di Mac OS, sementara video WA yang viral itu dengan jelas terlihat menggunakan komputer Windows. Jadi saya benar-benar sangsi bahwa penyebab laptop dia itu bisa dikontrol orang lain gara-gara Zoom. Tapi kalau ada bukti lebih valid, silahkan share di kolom komentar. Yang mau saya katakan adalah, jika kamu update aplikasi Zoom ke versi terbaru, maka untuk saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana jika di masa depan apakah tetap aman? Ya saya nggak bisa jamin sih. Tapi kalau kamu khawatir, jangan pakai internet sama sekali. Sekali lagi, kalau kamu takut dihack, jangan pakai internet sama sekali. Karena kalau kamu tidak pakai Zoom sekalipun, HP atau komputer kamu bisa saja dihack selama itu terkoneksi ke internet. Selanjutnya, berita tentang data Zoom dikirim ke Cina. Untuk bahas detail masalah ini akan cukup panjang, tapi singkatnya begini. Juru bicara Zoom mengakui pernah ada kesalahan pengiriman data dan sudah mengatasi masalah ini. Tapi sekalipun misalnya setiap data yang terkirim itu lewat Zoom dikirim ke Cina, setiap data itu dienkripsi atau tidak bisa dilihat orang lain. Yang dimaksud data di sini adalah data percakapan di Zoom ya. Zoom tidak bisa akses data kamu yang lain. Misalnya data rekening bank dan sebagainya itu tidak bisa diakses oleh Zoom. Apakah mungkin didekripsi atau diterjemahkan oleh pemerintah Cina? Kalau mungkin ya mungkin aja sih. Tapi kalau saya adalah pejabat di Cina, saya nggak akan lakukan itu karena itu nggak ada gunanya. Sebagai catatan, data dikirim melalui data center di luar negeri itu umum dan bukan hal yang aneh dan biasa terjadi. Kalau sekarang kamu pakai Zoom, umumnya data dikirim melalui data center di Amerika. Sama seperti kalau kamu pakai aplikasi populer lainnya seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, setahu saya data itu pakai data center di Amerika.
Sederhananya, kalau kamu menggunakan Zoom untuk mengajar, bicara dengan keluarga, atau untuk interaksi sosial, maka nggak perlu khawatir. Kamu tidak cukup menarik perhatian pemerintah Cina atau Amerika atau yang lain. Kecuali kamu membicarakan rahasia negara, maka jangan pakai Zoom. Berita selanjutnya adalah tentang 500.000 akun Zoom dicuri. Saya dapat berita ini dari website Forbes. Yang menjadi catatan penting adalah pencurian akun Zoom ini bukan diakibatkan dari peretasan atau hacking ke sistem Zoom sendiri, tapi ini terjadi akibat pencurian password dari pengguna internet. Umumnya terjadi karena menggunakan password yang terlalu mudah seperti 12345 dan tidak pernah mengganti password secara berkala. Yang mau saya simpulkan atau sampaikan dari video ini adalah yang pertama, Zoom adalah aplikasi yang terkoneksi ke internet dan namanya aplikasi bisa saja ada kemungkinan untuk dihack dan sebagainya. Kamu pakai aplikasi video call yang lain sekalipun juga bisa kena hack. Lagi pula, selama ini respon dari Zoom cukup tanggap untuk masalah keamanan. Jadi, selama kamu selalu update aplikasi Zoom ke versi terbaru, menurut saya masih cukup aman untuk pakai Zoom. Selama kamu masih bisa menemukan aplikasi Zoom di Google Play Store atau Apple Store, berarti pihak Google atau Apple masih mengkategorikan Zoom sebagai aplikasi yang cukup aman. Kalau suatu saat nanti kita tidak bisa menemukan aplikasi Zoom di Play Store atau Apple Store, maka itu adalah saatnya kita meninggalkan aplikasi Zoom. Yang kedua, umumnya masalah laptop atau ponsel dihack adalah dari kesalahan pengguna, bukan dari aplikasi Zoom sendiri. Misalnya tidak rutin update aplikasi, pakai aplikasi bajakan, tidak rutin update antivirus, Windows Defender atau semacamnya, lalu pakai password yang terlalu mudah ditebak dan tidak diganti-ganti dan sebagainya. Terakhir, seperti sudah saya bahas sebelumnya, selama kamu terkoneksi ke internet, maka selalu ada resiko kena hack. Kita bisa meminimalisir resiko, tapi tidak benar-benar bisa menghilangkan resiko 100%. Jangankan Zoom, Pentagon saja pernah kena hack. Kalau mau 100% aman, seperti yang sudah saya sebutkan, jangan pakai internet sama sekali. Demikian video ini dan terima kasih sudah menonton.